بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني وأخواتي في الدين hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di pagi hari yang cerah ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini insyaallah untuk kita berbincang-bincang seputar agama Allah, seputar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ilmu kitabullah was sunnah itulah ilmu yang sesungguhnya, itulah ilmu agama yang sesungguhnya. Naam. Adapun sumber-sumber yang lain, ilmu yang diambil dari sumber-sumber yang lain, maka itu adalah waswas dari syaitan. Nah, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, di atas perkara inilah harusnya kita senantiasa mengupayakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mengarahkan seluruh perhatian kita untuk menggapai ilmu-ilmu dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni al-hadis. Namun di sana ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan pengambilan ilmu tersebut. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Qaf agar supaya seorang itu bisa mengambil, menyerap, menerima ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalik, sungguh pada perkara itu, yakni pada Al-Quran, la dzikra, benar-benar ada peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati, au alqas sam'a, atau dia memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Perhatikan jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah dzikra, peringatan. Nah, benar-benar sebagai pemberi peringatan, sumber ilmu yang luar biasa. Tapi tidak untuk semua orang. Maksudnya tidak semua orang bisa menjadikannya sebagai apa? Sebagai dzikra, sebagai peringatan. Nah, hanya segelintir orang yang bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dzikra, peringatan untuk dirinya. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang hanya mampu memenuhi 3 kriteria yang disebutkan oleh Allah di sini, sehingga dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai apa? Dzikra, peringatan untuk dirinya. Nah, apa itu? Yang pertama kata Allah, liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati. Artinya dia mempersiapkan hatinya untuk menampung ilmu yang dia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Hatinya mau menerima, bukan hati yang menolak. Ya,
tapi hati yang benar-benar mau menerima peringatan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, di dalam kitab Al-Fawaid dengan istilah hati itu adalah mahallul qabil, tempat untuk menerima ilmu. Jadi walaupun kita menerima ilmu ya, tapi kalau tidak ada tempatnya, mau disimpan di mana? Ya, analoginya seperti itu ya. Mau disimpan di mana? Maka harus siapkan tempat penyimpanan ilmu itu. Dan tempatnya di dalam hati. Jelas ya? Ya, tempat manusia penyimpanan ilmu manusia di dalam hatinya. Yang kedua kata Allah, au alqas sam'a, atau dia memasang pendengarannya. Ya. Maka pendengaran ini ibaratnya seperti antena, ya, penangkap. Ya. Harus memasang pendengaran. Orang-orang yang tidak mau memasang pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu itu. Ya. Ketika dibacakan Al-Quran dia berpaling. Ketika dibacakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwal para ulama, dia berpaling, tidak mau mendengar. Maka dia tidak akan bisa mengambil Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan untuk dirinya. Dan ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an, dia berpaling. Ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, dia membuat kegaduhan supaya orang tidak mendengarkan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalu la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Quran ini. Ini apa namanya? Makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu supaya orang tidak menerima Quran. Ya. Orang tidak terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Caranya gimana? La tasma'u, jangan dengar, karena mereka tahu betul kapan sudah dengar masuk ke dalam hati. Ya. Kapan dia sudah dengar, berarti dia sudah menangkap. Maka yang pertama kali dicegah oleh orang-orang musyrikin supaya orang tidak mendengarkan Quran, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan buat kegaduhan ketika dibacakan Al-Quran. La'allakum taghlibun, agar kalian itu bisa mengalahkan. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi siapa yang ingin menerima ilmu Quran dan Sunnah, yang pertama yang harus dia pasang adalah hati. Siapkan hati, siap untuk menerima. Kemudian apa? Pasang pendengaran baik-baik. Ya, dengarkan apa yang dibacakan. Dengarkan apa yang dibahas, dengarkan apa yang dijelaskan, sehingga melalui pendengaran akan masuk ke dalam hati. Kemudian yang ketiga, kata Allah, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya, dia menyaksikan, artinya dia hadir. Hadir pendengarannya, hadir penglihatannya, hadir apa namanya perhatiannya. Ini yang terutama. Ya. Karena walaupun seorang itu hadir di majelis, ya, tapi perhatiannya melayang ke sana kemari, tidak bisa juga menerima ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebagaimana kata para ulama, nahnu fi wadin wa anta fi wadin akhar. Kami berada di satu lembah, sementara kamu di lembah yang lain. Sehingga orang menjelaskan apa namanya sesuatu, dia memahami berbeda. Karena ketika di majelis yang hadir hanya jasadnya, sementara apa? Perhatiannya tidak hadir. Harus wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, benar-benar menyaksikan, tubuhnya menyaksikan dan perhatiannya menyaksikan. Bukan apa? Hanya tubuhnya yang hadir, kemudian dia memikirkan yang lain. Dia pikirkan bisnisnya, dia pikirkan keluarganya, dia pikirkan ini dan itu. Akhirnya dia tidak bisa menangkap ilmu dengan baik. Baik, wallahu a'lam. Sekira ini
yang ya bisa kami sebutkan sebagai muqaddimah, satu faidah dari Al-Quran. Semoga insyaallah ta'ala kita seluruhnya bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai peringatan untuk kita dan memberikan faidah-faidah untuk kita amalkan insyaallah ta'ala. Jazakumullah khairan.